Sotihotu, Namo Buddhaya. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, berbahagia, dan tidak kekurangan suatu apapun. Saya ingin mengawali sharing saya pada kesempatan ini dengan sebuah cerita atau sebuah pengalaman yang terjadi pada saya beberapa waktu yang lalu. Pada suatu hari, saya kepingin membeli menu makan malam. Dan menu makan malam yang biasanya saya beli di sini di tempat saya domisili sekarang itu biasanya berupa bento atau dinner box gitu ya, atau nasi kotak lah kasarnya. Biasanya bento-bento tadi spesial dijual oleh restoran seharga ya sekitar 80.000 satu kotaknya. Harga itu jauh lebih murah ketimbang ketika kita datang ke restoran tersebut dan makan di dalam atau dine-in. 80.000 ya. Dan 80.000 ini kita anggap cukup oke, kita anggap cukup proper. Karena apa? Karena selain rasanya relatif enak, harganya juga relatif terjangkau dibandingkan dengan menu-menu sejenis gitu ya. Dan cukup cocok di lidah. Seperti biasa, kita datang menjelang maghrib gitu, sore, untuk membeli buat makan malam. Tapi karena suasananya hujan, jadi kita agak menunda keberangkatan. Sampai akhirnya kita bisa pergi untuk membeli nasi kotak tadi. Itu sekitar pukul 7:30 malam. Jam 7.30, jam 7.45 lah. Karena kita udah biasa beli di situ dengan harga 80.000, akhirnya kita beli dua kotak gitu ya, dan memberikan uang sebesar 200.000 dengan berpikiran bahwa nanti dapat kembalian sebesar 40.000. Ternyata pada saat setelah membayar, loh kok dikembalikannya 50.000? Akhirnya saya tanya dong dengan kasirnya, ini masih ada kembalian? Iya, didiskon lagi 20%, kurang lebih seperti itu. Saya lupa angkanya berapa. Oh, jadi dapat potongan. Jadi yang biasanya kita bayar 160.000 untuk 2 porsi makanan, kita ternyata dapat diskon dan hanya membayar sekitar 150.000-an, 150.000 lah kasarnya, seperti itu. Diskonnya padahal hanya 10.000 perak gitu. Itu kita udah seneng banget karena wah, lumayan ya, makanan yang biasa kita beli atau langganan kita ternyata bisa ngasih diskon, dan itu cukup lumayan. Akhirnya setelah kita beli, kita pergi lagi ke satu tempat karena ada barang lain yang masih kita beli. Dan pada saat itu kurang lebih sudah jam 8 malam. Nah, sepulangnya dari tempat kami membeli sesuatu itu, kita lewat lagi di depan restoran yang kita beli dinner box atau bento tadi. Ternyata di depan toko atau di kaca restoran itu tertulis diskon. Dinner box atau bento box 60.000. Ya, ternyata kami kecepatan belinya. Apabila kami menunggu hingga pukul 8, bisa jadi yang tadinya dibeli harga 80.000 menjadi 75.000, turun lagi menjadi 60.000. Ya, tahu gitu, kita tunggu sedikit lebih lama untuk bisa beli lebih murah. Sepanjang jalan, saya terus ya kasarnya agak ngedumel. Ya, tahu kayak gitu mah, tadi mending ditunggu aja sebentar. Atau kita pergi beli sesuatu dulu, baru kita kembali datang buat beli bentonya. Ngedumel gitu ya. Dalam kondisi masih rintik-rintik habis hujan. Dan
Akhirnya sesampainya di rumah ya kita tetap makan seperti biasa. Tapi pada saat itu setelah makan dan mencuci piring, saya terpikir, mudah sekali ya kita sebagai seorang manusia itu mengalami perubahan emosional dari yang bahagia menjadi kurang bahagia, menjadi marah, menjadi kecewa, hanya dalam waktu yang sangat singkat dan tidak disadari. Pada saat kita atau pada saat kami datang dan beli sesuatu harganya jauh lebih murah daripada biasanya, kita seneng banget girang. Tapi sesaat kemudian setelah kita tahu bahwa barang yang kita beli harganya didiskon lagi, kita menjadi perhitungan dan sedikit menyayangkan. Lah, tahu gitu ya. Dari emosinya bahagia, senengnya karena mendapatkan diskon yang tidak diduga-duga, akhirnya berubah menjadi ketidaksukaan. Akhirnya berubah menjadi sedikit kekecewaan. Padahal selisihnya tidak banyak. Padahal apapun kondisinya, kami tetap membeli seharga lebih murah ketimbang biasanya. Padahal pada akhirnya kami bisa makan malam dan kami tidak kelaparan pada malam itu, dan makanan yang kami santap cukup berkenan di hati karena memang bukan merupakan sesuatu yang asing. Ini adalah fenomena batin. Ini adalah kondisi alamiah atau natural dari pikiran dan batin kita yang masih diliputi oleh kekotoran batin dan ketidaktahuan. Sebagai seorang pembelajar Buddhis, saya masih berusaha untuk menjadi pelaku atau praktisi yang sebisa mungkin menjalankan dhamma dalam kehidupan sehari-hari tanpa kesalahan, tanpa kekeliruan atau tanpa terpleset begitu ya. Namun pada kenyataannya alamiahnya manusia, termasuk saya, pasti tidak akan lepas dari perubahan-perubahan yang seperti itu. Jika kita berkaca dengan pengalaman yang saya ceritakan tadi, pada saat kita menginginkan sesuatu, pasti sesuatu yang kita inginkan itu adalah sesuatu yang kita asumsikan atau kita anggap bisa memberikan kebahagiaan pada kita. Dalam upaya untuk mengejar tersebut, kita berusaha melakukan apapun yang kita bisa, kita berjuang mati-matian, kita kasarnya membanting tulang, memeras keringat untuk mencapai itu. Seringkali prosesnya tidak mudah, seringkali prosesnya menyakitkan. Tapi yang kita tuju atau yang kita cari adalah sesuatu yang kita yakini bisa memberikan kebahagiaan. Manakala kita berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan atau kita cita-citakan tadi, kita tentu saja senang, kita tentu saja gembira, kita tentu saja bersuka cita. Sesuatu yang kita peroleh itu kita simpan baik-baik, kita kekepin erat-erat, dan kalau bisa jangan sampai pergi, jangan sampai hilang, jangan sampai berubah. Padahal sudah merupakan hukum yang universal bahwa sabe sanghara anicca, segala sesuatu yang terkondisi tidak ada yang abadi dan akan selalu berubah. Seringkali ketika kita sudah berusaha mempertahankan atau menjaga kuat-kuat sesuatu yang sudah kita peroleh sebelumnya, yang kita rasakan juga kesukaran, kesusahan, perjuangan yang tidak menyenangkan. Bahkan dalam beberapa kondisi, upaya kita untuk mempertahankan sesuatu itu kadang menyakitkan juga. Walaupun ujung-ujungnya
sekeras atau sekuat apapun kita mempertahankan sesuatu, tidak ada yang kekal. Semua akan berubah dan semua cepat atau lambat akan terpisah dari kita. Saya beruntung secara pribadi menjadi seseorang yang kenal dengan Dhamma. Jadi walaupun saya masih belum terlepas dari jaring atau jerat fenomena batin yang seperti tadi, at least setidaknya saya masih bisa berpikir, saya masih bisa mencoba untuk eling dan waspada mengenai hakikat dalam kehidupan. Bahwa sabe sangkara anicca, segala sesuatu yang terkondisi akan selalu berubah. Lalu, bagaimana kita bisa terus eling dan waspada dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Setiap orang mungkin punya cara yang berbeda-beda. Dan secara pribadi, cara yang saya lakukan atau metode yang seringkali saya praktikkan dalam kehidupan sehari-hari adalah mencoba untuk sadar. Berusaha untuk menyadari keadaan yang saya alami pada saat itu. Atau mungkin dalam istilah yang populer saat ini adalah be mindful. Tidak perlu dalam kondisi bermeditasi, mata terpejam, duduk bersila, selalu dalam kondisi seperti itu, tetapi berusaha untuk menyadari apa yang timbul dalam pikiran dan batin. Kalaupun itu sudah terjadi, seperti kasus saya yang di awal tadi, saya sempat ngedumel, saya sempat mengeluh, saya sempat merasa kecewa. Itu tetap terjadi. Tetapi setidaknya saya tetap berusaha untuk menyadari kenapa sih saya bisa bersikap seperti itu. Karena toh pada saat saya ngedumel, pada saat saya berkeluh kesah, pada saat saya tidak terima dengan keadaan atau dengan realitas yang terjadi, bisa saja saya tidak bisa menikmati makanan yang sudah saya beli dengan sebagaimana biasanya. Misalnya, saking fokusnya kita kepada keluhan-keluhan, hal-hal yang baik dan positif di sekitar kita justru terabaikan. Justru tidak terlihat dan justru dikerdilkan oleh kekakuan pandangan kita dan oleh perasaan yang sedang menguasai kita saat itu. Jadi, dengan demikian, selama kita masih mudah diombang-ambingkan oleh perasaan dan fenomena batin, setidaknya kita berusaha untuk menyadarinya, sehingga ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita idam-idamkan, ketika kita memperoleh apa yang kita cita-citakan, maupun ketika kita terpisah atau kehilangan sesuatu yang berharga bagi kita tidak terpuruk berlama-lama. Kita tetap bisa melanjutkan kehidupan kita dan melakukan apa yang semestinya kita lakukan. Dalam contoh saya tadi, setelah saya makan, saya mencuci piring dan gelas yang saya gunakan. Akan sangat mengganggu dan akan sangat membuat tidak nyaman apabila saya terus mengomel, saya terus mengeluh, saya terus merasa tidak terima dengan realitas yang saya alami, sampai-sampai piring, gelas, sendok yang saya gunakan saya biarkan begitu saja. Justru akan menimbulkan masalah baru dan tidak memberikan manfaat bagi kehidupan kita yang berjalan saat ini. Sekali lagi, kita beruntung sebagai orang-orang yang mengenal Buddha Dhamma, sehingga walaupun kita masih dalam proses belajar, setidaknya kita tahu apa yang kita hadapi dan bagaimana sebaiknya cara kita menyikapinya. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih cermat dan lebih sabar dalam menjalani hidup. Apapun yang kita alami, apapun yang kita peroleh dan apapun yang kita dapatkan,
adalah bagian dari perbuatan kita, adalah bagian dari karma kita yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dan untuk itu, marilah kita sadari perbuatan dan tindakan kita saat ini, baik dari pikiran, ucapan maupun perbuatan, supaya apa yang kita miliki untuk berbuah ke depannya bisa memberikan kebahagiaan hingga akhirnya mengantarkan kita ke pantai yang seberang. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian sedama juga berbahagia, bebas dari kesukaran, bebas dari penyakit, dan semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.